Shalom, selamat bergabung di dalam acara Mujizat hari ini, edisi Natal. Saya percaya damai sejahtera Natal dan sukacita Natal ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Karena Natal berbicara tentang kehadiran Tuhan Yesus, berbicara tentang kehadiran penyertaan Tuhan, dan juga bagaimana Tuhan menyediakan keselamatannya, menyediakan damai sejahteranya, menyediakan kelepasan, dan menyediakan kesembuhan bagi setiap kita. Firman Tuhan diambil dari Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai Bapak Ibu sekalian. Ini adalah hari Natal dan setiap kita percaya bahwa penyertaan Allah yang dahsyat dan luar biasa itu yang kita alami saat ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, damai sejahtera dan sukacita Natal, kelepasan, keselamatan, penebusan, dan juga kesembuhan menjadi bagian dari Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan. Di dalam MHI khusus Natal pada saat ini Tuhan, kami ingin merayakan kehadiran Tuhan. Kami ingin mengerti lebih dalam lagi bahwa penebusan-Mu Tuhan, bahwa kehadiran-Mu Tuhan membawa penebusan, membawa keselamatan, membawa kesembuhan, membawa damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau yang membawa keselamatan, penebusan, kesembuhan, dan damai sejahtera buat setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami menyambut Natal, Immanuel, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dari
Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bapak, Ibu, Saudara, besok kita akan merayakan sebuah peristiwa penting yang dirayakan oleh hampir seluruh dunia, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita kenal dengan Christmas Day atau Hari Natal. Sejak awal Desember kita sudah merasakan suasana Natal di berbagai tempat melalui dekorasi-dekorasi Natal yang begitu semarak di mal-mal, di restoran-restoran, di toko-toko. Dan juga kita mendengarkan lagu-lagu Natal di berbagai tempat tersebut. Walaupun mungkin tidak semarak seperti 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sebelum dunia dilanda oleh pandemi COVID-19. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak banyak sebetulnya orang yang mengerti arti Natal yang sesungguhnya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mengerti arti Natal yang sesungguhnya melalui pendekatan pertanyaan-pertanyaan yaitu 5W dan 1H. Apakah 5W dan 1H itu? 5W itu yaitu yang pertama where, kedua when, yang ketiga adalah who, yang keempat what, yang kelima why, dan yang terakhir H itu adalah how. Nah, itu adalah pendekatan untuk kita mengerti peristiwa yang kita mau coba gali, yang coba kita mau dalami supaya kita mengerti arti yang sesungguhnya dari peristiwa tersebut. Nah, untuk mengetahui kebenaran dari peristiwa kelahiran Yesus di dunia ini, mari sama-sama kita mengikuti pendekatan peristiwa Natal ini dengan mempertanyakan 5W dan 1H itu. Yang pertama yaitu what. Apa yang terjadi? Sejarah mencatat, Alkitab juga mencatat, ada kelahiran seorang bayi yang bernama Yesus ke dalam dunia yang dikenal sebagai Juru Selamat dunia. Lalu yang kedua, where, di mana peristiwa itu terjadi. Sejarah juga mencatat bahwa kelahiran Yesus terjadi di kota Bethlehem, di sebuah kandang binatang yang sangat sederhana dan sangat hina sekali. Lalu yang ketiga adalah when, kapan itu terjadi, kapan Yesus dilahirkan. Sejarah juga mencatat, Alkitab juga mencatat bahwa itu terjadi 2021 tahun yang lalu. Dan kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah who. Siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? Tentu banyak. Ada Yusuf, ada Maria, ada gembala-gembala, ada para malaikat, ada orang Majus. Tetapi sesungguhnya tokoh utama dari peristiwa itu adalah bayi Yesus yang lahir dari anak darah Maria. Dan yang kemudian pertanyaan how, bagaimana peristiwa itu terjadi? Alkitab mencatat bahwa seorang anak darah yang bernama Maria itu mengandung oleh karena Roh Kudus. Dan pertanyaan yang terakhir ini adalah pertanyaan yang menarik.
Dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat penting sekali untuk kita mengerti arti Natal yang sesungguhnya. Pertanyaannya adalah why? Mengapa? Mengapa Yesus lahir di dunia? Mengapa Yesus datang ke dunia? Ini merupakan sebuah pertanyaan terpenting dari peristiwa kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dengan mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, kita akan mendapatkan kebenaran yang akan memerdekakan kita, yang akan membuat kita mengalami sukacita di dalam kisah Natal ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saudara membaca satu ayat firman Tuhan yang menjelaskan why, mengapa Yesus lahir di dunia ini. Mengapa Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Ayat yang sangat terkenal sekali dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada 3 alasan dari ayat ini, mengapa Yesus datang ke dunia, mengapa Yesus lahir di dunia ini. Seperti yang kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yang pertama yaitu karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Yang kedua, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mulai dari yang pertama. Mengapa Yesus lahir di dunia ini? Yang pertama, karena Dia mengasihi kita semua. Saudara, mengasihi sesuatu yang baik itu mudah. Mengasihi orang yang baik terhadap kita itu mudah. Tetapi di sini Allah mengasihi dunia yang telah hancur, yang telah rusak, yaitu orang-orang yang telah diciptakannya tetapi telah mengkhianatinya. Orang-orang yang telah diciptakannya tetapi menolaknya. Dibutuhkan sebuah kasih yang besar, yaitu kasih agape atau kasih Allah. Kasih agape itu adalah kasih tanpa syarat. Inilah alasan mengapa Yesus dilahirkan di dunia ini, yaitu Allah mengasihi tanpa syarat. Saya ulangi, Allah mengasihi tanpa syarat terhadap orang-orang yang telah mengkhianatinya dan yang telah menyakiti hatinya. Itulah alasan yang pertama mengapa Yesus lahir di dunia ini. Alasan yang kedua, dikatakan sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu Saudara, kasih itu harus bersifat memberi. Tetapi bukan sekedar memberi. Ya, banyak orang memberi, tetapi di sini yang dimaksud memberi adalah memberi dengan kualitas yang terbaik, Saudara. Kita gampang memberi, tetapi memberi dengan yang biasa-biasa saja. Kita tidak memberi dengan memberi yang terbaik. Nah, Allah adalah Allah yang memberi yang terbaik. Nah, apakah yang terbaik dari Allah? Bukan kemahakuasaannya, bukan juga kemahatauannya, tetapi kehadirannya di dunia ini, yaitu dirinya sendiri ia berikan kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kehadirannya sebagai manusia, sehingga ia mengerti pergumulan Bapak Ibu Saudara. Dia tahu bagaimana penderitaan Bapak Ibu menanggung mungkin sakit penyakit. Namun satu hal yang berbeda dari manusia yang lain, Alkitab katakan Tuhan Yesus tidak berdosa di dalam segala pergumulan yang dialami oleh Yesus. Hal yang ketiga, mengapa Yesus lahir di dunia ini? Mengapa Dia datang di dunia ini? Yang ketiga ini merupakan hal yang penting sekali buat kita semua, yaitu supaya setiap orang Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang bagaimana? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dunia ini agar manusia tidak binasa. Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi manusia, bukan untuk menghukum manusia, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan manusia agar mereka tidak binasa. Apa sih arti binasa, Saudara? Kadang-kadang kita sudah meremehkan arti binasa. Binasa itu sesuatu yang mengerikan, Saudara. Binasa itu artinya hukuman kekal yang mengerikan dan itu berlangsung untuk selama-lamanya.
Sekali lagi saya ulangi, hukuman kekal itu artinya sesuatu yang mengerikan, yang berlangsung untuk selama-lamanya. Tidak ada batas waktunya. Alkitab menggambarkan hukuman itu seperti orang yang dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itulah kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudara, kita pasti mengalami kematian yang pertama. Tetapi kalau kita menerima Yesus, kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kalau kita mengalami kematian pertama itu wajar Bapak Ibu Saudara sebagai manusia. Tetapi bagi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus, Alkitab katakan namanya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Sehingga kita tidak akan masuk ke dalam hukuman yang kedua. Hukuman yang sangat mengerikan, kebinasaan selama-lamanya. Itulah 3 alasan mengapa Yesus lahir di dunia. Itulah 3 alasan mengapa Yesus datang di dunia ini. Yesus datang buat saudara dan saya. Dan yang terpenting Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengerti 3 alasan kenapa Yesus datang, bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita setelah mengetahui alasan mengapa Yesus datang ke dalam dunia? Satu-satunya respon yang Tuhan minta, sekali lagi saya ulangi, satu-satunya respon yang Tuhan minta, yaitu apa? Percaya kepada Yesus. Tidak lebih dari itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak meminta saudara harus menyumbangkan sesuatu, harus berbuat sesuatu, supaya nama saudara tercatat di dalam kitab kehidupan. No. Tuhan tidak menuntut apapun dari hidup saudara selain satu hal, yaitu percaya kepada Yesus. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, percaya kepada Yesus itu artinya apa? Sangat sederhana sekali. Artinya saudara yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita semua manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan yang kedua arti percaya adalah berani menyerahkan hidup kita kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Arti Natal ini menjadi begitu indah, hari Natal ini menjadi begitu indah kalau Bapak dan Ibu semua meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Bahwa kita semua ingin diselamatkan oleh Dia. Hari ini Bapak Ibu Saudara adalah hari yang berbahagia. Mungkin Bapak Ibu masih ada di rumah sakit, mungkin Bapak Ibu masih di rumah dalam keadaan sakit, tetapi percayalah kepada Yesus. Bapak Ibu akan menerima damai sejahtera dan sukacita Natal, dan penderitaan di dunia ini hanya sementara. Alkitab berkata, usia kita mungkin 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Tetapi di dalam Tuhan Yesus ada kekekalan di dalam kebahagiaan selama-lamanya. Mari kita berdoa pada hari yang indah ini, supaya setiap kita membuka hati kita untuk menerima Yesus, menerima kesembuhan, menerima kuasanya, menerima mujizatnya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah berada di tanggal 24 Desember dan besok kami akan merayakan Natal bersama-sama 25 Desember. Kami tahu Tuhan, Engkau lahir karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Engkau lahir memberi yang terbaik buat kami. Engkau lahir supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini biarlah setiap kami boleh membuka hati kami. Biar Roh Kudus menjamah hati kami, supaya setiap kami yang mendengar siaran ini, mendengar perayaan Natal SPOS, mujizat hari ini, mujizat itu terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dan kami semua mengalami damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersuka cita karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kita bersama-sama mendeklarasikan kesembuhan. Deklarasi kesembuhan. Di dalam nama Yesus, saya deklarasikan bahwa
tubuh, jiwa, dan roh saya adalah milik sepenuhnya dari Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa lain yang berdaulat atas tubuh saya, kecuali Yesus sendiri. Di bawah kolong langit, tidak ada kuasa penyakit yang tidak tunduk pada nama Yesus. Semua tunduk di bawah otoritas Tuhan Yesus. Saya perintahkan tubuh ini sembuh dan pulih sempurna, bebas dari sakit penyakit oleh kuasa nama Yesus. Kami terima dengan iman kesembuhan atas sakit penyakit dan sembuh sempurna oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Hai tubuhku, dengarlah, engkau telah pulih dan sembuh oleh kuasa Tuhan Yesus. Terjadilah sesuai dengan iman yang saya perkatakan saat ini. Amin. Shalom, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SPOS, teruntuk Ibu Devi, Ibu Karel, dan Ibu Lani yang selama ini sudah banyak melayani dan mendoakan keluarga saya, terutama anak saya Gevariel. Dengan pelayanan mereka, saya merasa lebih terberkati. Lalu dengan adanya acara mukjizat hari ini, saya merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup saya, dengan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara terkasih di dalam mukjizat hari ini nyata. Saya merasa lebih dikuatkan lagi dan diajar untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk SPOS dan tim. Tuhan Yesus memberkati kalian. Terima kasih. Halo, nama saya Enja Molina. Ingin mengatakan saya damai dan tenang ketika mendengar firman-firman yang ada di Zoom HMAI Mukjizat hari ini. Saya juga merasa terberkati ketika anggota SPOS mendoakan saya. Saya merasa ada mukjizat dalam diri saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih karena sudah mendoakan saya. Shalom, nama saya Yuli. Saya pada kesempatan ini mau mengucapkan terima kasih atas pelayanan tim SPOS dan juga dengan adanya program MHI Mukjizat hari ini yang saya ikuti sejak awal, dan saya sungguh-sungguh merasa diberkati melalui firman yang disampaikan dan melalui dukungan doa yang dinaikkan buat saya. Iman saya jadi semakin dikuatkan dan saya merasa tidak sendirian dalam perjuangan saya, melalui dukungan doa dari teman-teman semua di SPOS. Dan secara khusus saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Desi, untuk Kak Esther, dan Kak Rini. Sekali lagi terima kasih, dan saya juga bisa mendapat kesempatan untuk mengajak teman-teman yang saya temui, pasien di rumah sakit, untuk bisa join di program MHI, dan kami semua merasa terberkati. Terima kasih untuk pelayanan SPOS dan tim, semua tim di SPOS. Kiranya Tuhan terlalu memberkati dan menyertai pelayanan kalian semua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Pelayanan SPOS sangat membantu saya dalam meningkatkan iman percaya saya yang sedang menderita sakit ini. Di
dalam acara ini dibagi menjadi beberapa sesi atau beberapa bagian. Bagian pertama adalah kesaksian atau pengalaman seseorang waktu kami sakit, kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang akan itu semua memberikan semangat supaya kita bisa menjadi sembuh. Pengalaman juga pengalaman dia bagaimana waktu dia diserang penyakit, kemudian dia minum obat tapi juga belum sembuh, sampai bertahun-tahun. Ini semua menjadi kesaksian di SPOS. Kemudian ada sesi khotbah menghubungkan kasih Tuhan dengan keadaan yang kita membuat, dengan keadaan kita yang sedang sakit ini, membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian sesi yang ketiga adalah perbincangan. Terjadi tanya jawab sesama anggota SPOS oleh teman-teman kita di SPOS, membuat dibantu oleh teman-teman kita di SPOS, menceritakan di mana kita di situ kita menceritakan pengalaman-pengalaman kita waktu kita sakit, bagaimana Tuhan sembuhkan, bagaimana mempertahankan rasa sembuh kita, atau bagaimana kita mencapai kesembuhan itu. Di situ diceritakan, itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Sesi yang terakhir adalah doa yang diajarkan atau dipimpin oleh orang SPOS. Doa ini sangat penting, sangat perlu. Doa ini membantu kita meningkatkan iman kita, percaya kita. Doa ini membantu kita mengerti bahwa Tuhan Yesus menolong kita. Terima kasih. Saya rasa hanya itu cerita dari saya. Shalom, saya Nurcaini mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim SPOS, terutama kepada Kak Desi yang selama ini melayani dan memberkati dan mendoakan keluarga saya serta memberi saya semangat untuk melewati kesakitan saya. Dengan adanya pelayanan dari Kak Desi, saya merasa lebih terberkati dan lebih merasakan hidup saya lebih kuat lagi. Dan berkat adanya acara mukjizat hari ini nyata, saya lebih dikuatkan dari apapun cobaan yang Tuhan berikan kepada saya, serta mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudari yang ada di mukjizat hari ini itu nyata. Saya lebih merasakan dikuatkan oleh Tuhan untuk melewati setiap cobaan yang Tuhan berikan untuk saya dan keluarga saya. Terima kasih kepada tim SPOS, terutama kepada Kak Desi yang selama ini mendoakan saya serta mendukung saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Seluruh tim pelayanan Sahabat Peduli Orang Sakit MDC Jakarta mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.